Halo guys, di berbagai belahan dunia, setiap negaranya yang memiliki daerah yang rawan banjir, sepertinya kawasan itu sudah dilengkapi sistem anti banjir. Ya, seperti gorong-gorong ataupun parit untuk memperkecil akan tergenangnya air yang bisa menyebabkan masalah besar di daerah tersebut. Zaman sekarang yang serba canggih, tampaknya untuk mengatasi banjir ini akan lebih mudah jika menggunakan teknologi yang ada. Nah, kali ini kita sudah rangkum untuk kalian 5 sistem anti banjir terbaik di dunia versi FDC. Spons City, Cina. Kota Spons adalah model konstruksi perkotaan konsep baru untuk pengelolaan akan bencana banjir. Sistem ini melakukan dengan memperkuat infrastruktur ekologi dan sistem drainase untuk menyerap air hujan ke tanah layaknya seperti spons. Cara mengatasi banjir yang satu ini pertama kali diusulkan oleh peneliti Tiongkok pada awal tahun 2000 dan diterima oleh Partai Komunis Tiongkok dan Dewan Negara sebagai kebijakan urbanisme anti banjir pada tahun 2014. Pembangunan perkotaan yang satu ini mengusung sistem struktur resapan alami dari tanah dan memperkecil akan permukaan tanah dari struktur pembangunan yang dapat membuat genangan air, dengan menggantinya dengan struktur yang dapat menyerap air ke tanah. Gak hanya itu aja, sistem kota spons ini mengharuskan untuk memperbanyak pepohonan agar resapan prosesnya bisa lebih cepat. Sejumlah faktor penting membuat kota spons diperlukan di Cina, yaitu urbanisasi yang sangat cepat, juga perubahan iklim yang tak menentu yang bisa membuat ancaman. Cina saat ini mengungkapkan akan berambisi membuat kota spons di 30 kota megapolitannya hingga tahun 2030. MOS Venesia. Venesia adalah salah satu kota di Italia yang berposisi di pesisir laut yang rawan akan banjir ketika air laut naik. Hal ini tidaklah heran karena kota Venesia memiliki ketinggian daratan 0 meter di bawah permukaan air laut. Oleh sebab itu, kota Venesia memiliki sistem anti banjir tersendiri yang bernama MOS. Sistem ini sedikit menyerupai seperti bendungan, akan tetapi pengoperasian alat ini terletak di bawah perairan dan akan keluar membentuk bendungan ketika air laut pasang yang memasuki kota Venesia. Pintu air MOS menggunakan tekanan udara tinggi untuk membuat pintu berwarna kuning ini naik ke atas secara bersamaan, yang membentuk dasar penghalang pertahanan air. Struktur MOS memiliki terowongan bawah air untuk memungkinkan para teknisi memelihara sistem tersebut. Dengan dibentangnya di sepanjang pintu keluar masuk laut, alat ini mampu menahan air pasang sampai 1 meter lebih, yang membuat kota Venesia aman terhadap air pasang. Proyek pembangunan MOS telah menelan biaya sekitar 8,4 miliar dolar dan membutuhkan waktu 17 tahun untuk menyelesaikannya. Ya, walaupun sistem anti banjir yang mereka gunakan ini terlihat hebat, akan tetapi Venesia pernah gagal mengatasi banjirnya ini menggunakan sistem bendungnya tersebut, karena pengaktifan bendungan dengan perkiraan yang salah katanya. Parthenon, Jepang. Disebut juga sebagai Parthenon bawah tanah Jepang, ini merupakan sebuah kompleks gua yang berfungsi untuk melindungi Tokyo dan daerah sekitarnya dari bencana banjir. Waduk di bawah tanah yang super luas tersebut telah membantu mengurangi jumlah rumah yang terkena kerusakan air di daerah tersebut sekitar 90%. Sistem anti banjir Jepang ini dianggap sebagai sistem berkelas dunia, dan negara tersebut telah belajar dari pelajaran pahit beberapa bencana besar sebelumnya di Jepang. Waduk bawah tanah ini terhubung ke terowongan sepanjang 6,3 km dan memiliki sistem melepaskan air yang terkumpul ke sungai Edogawa di dekatnya.
Air yang berlebih akan mengalir secara otomatis dan akan keluar dari tangki utama ketika sudah mendekati kapasitasnya. Pilar-pilar penopang tersebut memiliki berat kurang lebih 500 ton yang masing-masing menopang waduk utama yang diperkirakan sepanjang 2 lapangan sepak bola. Untuk membuat semacam pertenon tentu saja membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun sistem semacam ini akan jauh lebih efektif terutama untuk mengendalikan air di daerah yang rawan banjir. Di Jepang sendiri, mereka telah membangun waduk bawah tanah tersebut di beberapa kota besar mereka untuk mengantisipasi perubahan iklim yang membuat daratan Jepang terendam. Deltaplan, Belanda. Deltaplan merupakan perencanaan untuk menyelamatkan bagian barat Belanda dari ancaman air pasang. Proyek raksasa ini dimulai dengan menutup teluk dangkal dengan tanggul bendungan sepanjang 30 km untuk mengamankan daratan Belanda dari air pasang. Semua itu dilakukan dikarenakan sebagian daratan Belanda memiliki ketinggian minus 2 meter di bawah permukaan air laut. Proyek Deltaplan terdiri dari peletakan 13 bendungan di sekitar muara, termasuk penghalang pintu air dan tanggul untuk melindungi daerah di dalam dan di sekitar bendungan. Proyek bendungan yang dikerjakan Dinas Perairan dan Pekerjaan Umum ini akhirnya selesai pada 1997 dengan biaya 5 miliar dolar Amerika Serikat. Selain membangun lebih banyak tembok dan tanggul, Belanda juga mulai peduli jangka panjang tentang banjir, yang diperhitungkan dalam data ilmiah tentang perubahan iklim yang terjadi. Saking banyaknya bendungan yang dibangun di sini, terlihat air laut ditahan oleh sistem-sistem penahan air yang membuat daratan Belanda dilihat sekilas memiliki daratan di bawah permukaan air laut. IBS Protection Austria. Sistem anti banjir yang dimiliki kota Green Austria, pemerintah setempat memiliki caranya sendiri dalam mengatasi banjir yang melanda wilayahnya akibat luapan sungai di kotanya. Tak lain dengan menggunakan dinding anti banjir berteknologi mutakhir dengan tinggi 3,6 meter. Pada saat terjadi banjir pada tahun 2013, teknologi ini berhasil mengantisipasi banjir yang akan menerjang daratannya. Maka tak heran bila sistem anti banjir yang dimiliki oleh perusahaan IBS tersebut menjadi semakin terkenal berkat dinding bendungnya yang hebat ini. Uniknya lagi, ketika banjir sudah mulai reda, dinding tersebut bisa dipindah-pindah dan bisa dilepas layaknya puzzle. Dengan adanya sistem anti banjir dari IBS Protection ini, Austria berhasil mengatasi banjir ketika sungai mereka meluap. Wow, hebat banget ya!